Tidak. Allah menyatakan dirinya. Aku ini adalah Allah. Aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Berarti hakikat yang berfirman ini Allah. Tidak ada Tuhan selain dirinya. Karena dia adalah hakikat pencipta tak berawal tak berakhir. Maka Allah ini adalah pencipta. Dan pencipta yang tak berawal dan tak berakhir, yang mana penamaan dirinya itu sudah ada bersama dengan dirinya. Nah, Anda kemudian mengatakan, kita kan nggak tahu, KBBI kan baru menjelaskan. Nah, berarti KBBI ini adalah hal yang diciptakan oleh manusia untuk memaknai sebuah perkataan. Allah sama dengan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Itu pengertian siapa? Pengertian kita manusia yang punya keterbatasan. Apakah itu salah? Tidak salah. Memang Allah itu adalah nama Tuhan. Itu nama Tuhan. Baik, berarti saya juga tidak salah bertanya sesuai penjelasan di KBBI, Bang ya. Karena di situ tidak salah, cuman yang harus diluruskan di sini pemahaman kita sebagai orang Indonesia. Allah itu bukan hanya nama dalam bahasa Arab, bukan nama Tuhan dalam bahasa Arab saja. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Inggris. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Makassar. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Yunani. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Bugis. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Jawa. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa apapun. Cuman KBBI sebagai mesin pencetak pengertian tentang kata per kata menjelaskan itu. Allah sama dengan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kalau di bahasa Inggrisnya, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Inggris. Makanya Allah, kemanapun kita bawa, ke dalam bahasa apapun, maka dia tetap Allah, tidak pernah berubah. Cuman karena kita orang Indonesia, supaya orang Indonesia ini tahu malu sikit, agar tidak menggunakan nama Allah, karena itu adalah nama Allah dalam bahasa Arab. Sedangkan kemudian ketika mereka menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, Allah mereka identikkan dengan kata Tuhan. Tuhan sudah disediakan oleh ejaan EYD. Harusnya yang tahu malu menggunakan dan memanggil nama Tuhannya dengan panggilan Tuhan saja. Jangan ngambil Tuhan dalam bahasa Arab. Kalau mau merujuk kepada KBBI. Tapi dalam konsep Islam tidak pakai itu. Allah adalah nama baik di langit maupun di bumi. Kalau berbicara mengenai di bumi, berarti seluruh bahasa harus tunduk kepada penamaan Allah. Allah tidak bisa diganti dalam bahasa manapun. Gitu Bang. Artinya harus diperjelas lagi itu penjelasannya di KBBI itu. Karena kalau penjelasannya seperti itu, otomatis pikiran seperti saya pasti akan muncul. Karena di situ dijelaskan dalam bahasa, berarti saya otomatis bertanyakan, kalau zamannya Adam, bahasa Arab belum ada. Kan pasti otomatis itu pertanyaan itu akan muncul. Karena di situ dijelaskan bahasa Arab. Kan pasti logika saya bertanya, wah ini kalau zamannya Adam, bangsa Arab belum ada, bahasa pun belum ada bahasa Arabnya. Kan sebenarnya bertanya itu. Iya. Sebenarnya begini saudara. Yang saudara katakan pencipta langit dan bumi yang tidak berawal dan tidak berakhir itu apa sebutannya menurut saudara? Gimana Bang? Hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak berawal dan tidak berakhir, Anda menyebutnya dengan sebutan apa? Ya kalau di ajaran kami ya Yahweh. Yahweh itu bahasa atau bukan? Bahasa juga. Nah, bagaimana Anda menilai itu? Berarti Yahweh ini ciptaan? Kalau menurut saya Bang, sebutan itu dibuat oleh orang-orang pada zaman itu. Mereka meyakini sesuatu yang mereka tidak lihat tetapi ada itu, mereka menyebut dengan sebuah istilah. Jadi istilahnya? Nah, istilah ini memiliki nilai sesuai dengan apa yang menjadi objek atau gimana? Atau hanya istilah? Istilah kalau kepada Tuhan berarti sesuatu yang sebatas keyakinan Bang ya. Nah sekarang kalau kita minjam kata Tuhan, kita mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini Tuhan, betul? Keyakinan, iya keyakinan kita Tuhan. Oke. Tuhan ini bahasa atau bukan? Bahasa pastinya. Berarti Tuhan ini adalah ciptaan? Bukan. Kenapa kita mengatakan bukan?
Karena Tuhan itu tak tercipta, Tuhan itu pencipta. Hanya saja kita ini yang adalah ciptaan, diberikan nilai untuk mengetahui sebuah objek. Itulah yang disebut akal. Maka akal ini membentuk hal-hal baru. Akal ini menilai hal-hal objek-objek baru dan objek-objek lama. Kita bisa melihat, misalnya nih, kita bertemu dengan Maria. Kita tahu, oh ini Maria. Maria melahirkan, kita, oh ini anaknya Maria. Maria bersuami, oh ini suaminya Maria. Jadi melalui akal kita kemudian kita bisa menilai sebuah objek. Itu semuanya hal baru, termasuk penamaan Tuhan. Kalau Anda menilai Allah itu adalah makhluk karena penyebutan, maka Tuhan mana lagi yang harus dikatakan supaya dia itu bukan makhluk? Apakah kita harus mengatakan kemudian Tuhan itu dengan hanya kode? Kita semua ini adalah ciptaan. Gimana dong? Jangan sebut Tuhan karena Tuhan itu kata ciptaan. Kita bikin aja yang baru. Pikuk, pikuk. Nah, sama aja pun semua yang ada pada diri manusia yang terlontar kemudian itu adalah ciptaan. Sedangkan yang kita bicarakan ini adalah hakikat absolut, entitas absolut tunggal yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Jadi ketika Allah memiliki nama sebutan, bukan berarti dia adalah rangkaian-rangkaian ciptaan yang dibentuk oleh manusia, tidak. Tapi Allah yang maha pencipta menyatakan dirinya kepada makhluknya, aku ini pencipta, namaku Allah. Oke. Ya, jadi yang membedakan itu begini Bang. Memang kalau dalam Kristen itu ada sebutan-sebutan kepada sang pencipta yang tidak kelihatan itu. Itu karena keterbatasan kita, itu sebatas keyakinan Bang ya. Sebatas keyakinan bahwa alam semesta ini ada yang mengadakan. Ada yang mengadakan yang tak terhingga ini, tak terdefinisikan ini, kita mau menyebutnya dengan apa? Itu istilah-istilah itu dibuat oleh manusia. Sedangkan dalam Islam yang tak terhingga ini datang memperkenalkan namanya, itu perbedaannya. Jadi kita tidak mau bahwa yang tak terhingga ini punya nama. Karena tidak satupun makhluk hidup yang pernah melihat dia. Jadi dia tidak mungkin punya nama. Sementara dalam Kristen, nama-nama itu dibuat oleh manusia kepada sesuatu yang tak terhingga. Diyakini. Masih sebatas keyakinan saja. Belum tentu dia ada atau tidak. Maka munculnya ateis dan sebagainya. Karena memang belum pernah dilihat. Belum bisa dibuktikan kan. Jadi nama-nama itu dibuat oleh manusia. Sedangkan Islam yang tak terhingga itu datang memperkenalkan nama. Itu yang kami tidak mau terima. Begitu bedanya. Ya, baik. Sekarang begini kawan. Huruf A. Siapa yang mengajarkan kita untuk menyebut A, I, U, E, O, Ba, Bi, Bu? Itu siapa Bang? Yang ngajarkan kita gitu. Anak baru lahir tiba-tiba bisa mama, papa, cucu. Yang ngajarin itu siapa? Yang memberikan kemudian pesan deteksi awal kepada manusia yang masih kecil, masih bayi untuk menyebut huruf-huruf itu siapa? Itulah yang disebut Tuhan. Yang kata-kata itu kemudian bisa diucapkan manusia dengan sinyal yang disebut chips yang ada di kepala yang saya katakan tadi itu. Ada alat deteksi yang Allah ciptakan pada otak manusia yang disebut akal. Itulah cahaya yang Allah berikan kepada manusia untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Makanya Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas, wa fi anfusihim, aku menyatakan diriku ada melalui dirimu. Karena kamu tidak akan pernah bisa secara otomatis mengetahui A, B, C, D, E, F kalau bukan karena cahayaku yang terbersit di dalam dirimu. Itu kata Quran. Dari mana kemudian manusia mampu mengucapkan A, B, C? Itu cahaya yang Allah kasih kepada kita. Bentuk wujud bahwa ada Allah, ada Tuhan. Nah, oleh karena perangkat ini sudah dikasih kepada kita manusia, maka pencipta langit dan bumi menyatakan dirinya melalui utusan. Tuhan itu namanya Allah. Sebutlah Tuhanmu dengan sebutan yang baik.
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, dan seterusnya. Itu pesan ilahi supaya kita mengenal dirinya. Sebagaimana kemudian kita melihat alam semesta, sebagaimana kita kemudian bercermin melihat wajah kita, itu pesan dari Sang Pencipta. Mata kita berkedip, bukan kita yang mengatur ritme kedipnya. Mata kita, kelopak mata kita menutup dari serangan debu, bukan kita yang menjaga itu secara spontan. Telinga kita kemudian mendeteksi adanya gelombang suara, bukan kita kemudian yang menginginkan dan menyimpan serta mengatur ritmenya. Bukan. Itulah tanda-tanda, hei manusia, kalau kau mengenal dirimu, maka kau akan sampai kepadaku. Nah, ketika saudara bertanya kemudian, berarti Allah memperkenalkan dirinya. Ketika Allah memperkenalkan dirinya, aku ini adalah Allah, namaku adalah Allah, maka Allah menempelkan makhluk kepada dirinya. Bukan kayak begitu cara berfikirnya. Kita ini makhluk diberi akal untuk kemudian menangkap poin-poin penjabaran dari kalimat-kalimat Tuhan untuk supaya kita memaknai berdasarkan akal kita. Ketika Allah mengatakan ini adalah jambu, jangan Anda katakan itu adalah mangga. Ketika Tuhan mengatakan ini adalah pepaya, jangan Anda katakan ini adalah sapi. Itu akal. Ketika Allah mengatakan ini manusia, jangan Anda katakan ini Tuhan. Itu akal. Ketika Allah mengatakan aku ini adalah Allah, jangan pula Anda mengatakan ini adalah makhluk. Jangan dibolak-balik.